Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu may yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha aqiman innahu aliman qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'badu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, serta nikmat-nikmat yang lain yang tak terhingga jumlahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar parenting, ya. Coba menelaah secara mendalam mengapa terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak, di mana orang tuanya sudah sungguh-sungguh berupaya, berikhtiar mendidik, ya, mensekolahkan, membimbing, ya, mengarahkan. Ternyata qadarullah belum menjadi anak yang soleh. Kita coba mengkaji bagaimana dalam perspektif Islamic parenting, ya, pendidikan Islami, dan sekaligus menguatkan, ya, keteguhan kita dalam mendidik anak, mengingat-ingat nikmat anak, anugerah anak tersebut. Anak adalah anugerah, anak adalah titipan yang Allah berikan. Tidak semuanya orang yang menikah, ya, berkeluarga, diberikan keturunan. Dalam mukadimah tadi, surat Asy-Syura ayat 49 sampai dengan ayat 50 menerangkan milik Allah, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu may yasha yahabu liman yasha inasa. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki, ya, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan memberikan anak laki-laki, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki.
ayuzawijuhum dzukuran wa inasa, atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang tua keluarga itu jenis laki-laki dan perempuan, artinya lengkap, diberikan anak laki-laki juga diberikan anak perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kuasa wa yaj'alu mayyasha akiman innahu aliman qadira. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mandul, ya, tidak memiliki keturunan dari keluarga itu sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Hadirin Allah, ayat ini harus kita imani dengan keimanan yang benar, dengan akidah yang lurus, bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah, Allah yang cipta, Allah yang kuasa, Allah yang mampu menetapkan takdirnya, termasuk dalam menganugerahkan, menitipkan anak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada orang-orang yang hanya diberikan anugerah anak perempuan saja, kemudian dia kurang menyukai, kurang puas, kurang lengkap, kurang bangga, ingin punya anak laki-laki. Padahal Allah yang paling tahu bahwasanya dia sekiranya diberikan anak laki-laki, belum tentu anak laki-laki itu sesuai harapannya. Bahkan bisa jadi mengecewakan, atau anak itu durhaka, menyusahkan orang tuanya, menyesal akhirnya begitu berat dan gagal dalam mendidik anak laki-laki. Oleh karenanya Allah dengan hikmah kebijaksanaannya, kuasanya memberikan kepada keluarga itu anak perempuan semua, misalnya sampai 4 atau sampai 5. Demikian pula sebaliknya, ada keluarga yang diberikan oleh Allah anugerah anak laki-laki semua, bisa jadi sampai 5 sampai 6. Dan keluarga itu sangat ingin anak perempuan, pun demikian sama. Bisa jadi anak perempuan itu bila diberikan oleh Allah akan membawa kepada kemudorotan keluarga itu. Bisa jadi anak itu, yang perempuan itu, yang diharap-harapkan itu mengecewakan pula. Oleh karenanya, terimalah ketetapan Allah terhadap pembagian anak jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Alhamdulillah, dua keadaan ini kan punya anak pada konteksnya, bukan tidak punya anak. Hanya orang atau keluarga itu ingin lengkap atau ingin sesuai dengan harapannya. Kemudian di ayat berikutnya Allah menetapkan ada orang yang memiliki anak kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini lengkap, terpenuhi di keluarga. Pertama punya anak perempuan saja, keluarga kedua punya anak laki-laki saja, keluarga ketiga punya anak dan
anak laki dan anak perempuan. Kemudian yang keempat, keluarga yang mandul, yang Allah tetapkan tidak memiliki keturunan. Ya, bisa jadi dengan tidak memiliki keturunan Allah ingin memberikan amanah anak yatim, ya, anak-anak duafa umpamanya, dia punya waktu berbagi harta, kasih sayang, perhatian kepada anak-anak yang yatim piatu atau anak-anak yang duafa, anak-anak yang kehilangan orang tuanya atau ditelantarkan oleh orang tuanya, bisa diurus. Sekaligus ini membuktikan bahwa kepintaran manusia, ilmu pengetahuan yang modern pun tidak mampu ya mencipta anak ya secara ilmu pengetahuan ya. Tetap Allah yang paling kuasa atas segala sesuatu terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk manusia yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, dari ayat tersebut ya, surat Syura ayat 49 sampai 50 ya, kita ya wajib ya bersyukur ya atas semua keadaan yang Allah takdirkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu zalim ya, berbuat zalim kepada kita makhluknya. Pasti Allah apabila memutuskan atau menetapkan takdir terhadap hambanya itu dengan kepastian yang terbaik keadaan itu. Kemudian alhamdulillah berat ya menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi abi, menjadi ibu ya, menjadi umi dalam kehidupan akhir zaman ini. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Rabbi yassir wala tu'assir. Wahai Rabbku yang memberikan yang kemudahan ya, jangan persulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agar kita dalam mengemban amanah, mendidik ya, mentarbiyah anak kita diberikan kemudahan ya, kita terus belajar, kita terus mengilmui ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menolong ya, memberikan hidayah atas usaha ya, ikhtiar yang sudah kita lakukan, walaupun bisa jadi belum sesuai harapan, belumlah anak kita itu berhasil kita didik menjadi anak soleh dan solihah, maka kesempatan kali ini kita muhasabah ya, kita introspeksi diri apa yang mungkin menjadi sebab belum berhasil dalam mendidik anak kita tersebut. Yang pertama, ketika anak belum soleh-solehah, yang pertama kita coba, bisa jadi sebabnya, bisa jadi ya,
orang tua tersebut memiliki dosa di masa lalu, ya, ketika dia masih remaja bisa jadi, ya, sebelum menikah dan kemudian menikah. Seorang ayah itu, seorang ibu itu punya dosa-dosa, dan ternyata dia belum bertaubat. Dia belum bertaubat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak mereka seperti itu atau tidak solih, ternyata sebagai hukuman atas dosa-dosa kedua orang tuanya di masa lalu. Alhamdulillah, mari, ya, pada kesempatan yang baik ini kita muhasabah, kita bertaubat bila mana atau secara tidak sengaja khilaf, kita tidak tahu ternyata kita dulu berbuat dosa. Itulah yang pertama, sebab anak kita atau anak itu belum menjadi soleh. Yang kedua, alhamdulillah, bisa jadi orang tua itu memiliki dosa-dosa di masa lalu, di mana mereka saat ini sudah bertobat, ya, punya dosa, sudah bertobat, lalu Allah jadikan anak seperti itu sebagai apa? Sebagai sebab penggugur dosa-dosa orang tuanya. Kafarat penggugur dosa orang tuanya, anak yang nakal itu, anak yang belum soleh itu, jika orang tuanya bersabar, ya, serta tidak suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keadaan yang kedua ini, sudah tahu orang tuanya ini dulu berdosa lalu bertaubat, tapi anaknya masih nakal, belum solih. Ini ternyata sebagai penggugur dosa. Jadi Allah menjadikan kenakalan anaknya itu sebab pengguguran dosa orang tuanya. Alhamdulillah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebabnya bisa jadi orang tua pada saat ini sudah solih, nih orang tuanya hijrah, solih, ya, bapaknya ahli ibadah, demikian pula ibunya, namun, ya, mereka tidak juga mau belajar bagaimana cara untuk mendidik anak supaya menjadi soleh. Ini, ya, hijrah, dulunya banyak berbuat dosa orang tuanya, kemudian setelah punya anak jadi ahli ibadah, tapi ibadah saja, tidak belajar ilmu tarbiyah, tidak belajar ilmu cara mendidik anak. Akhirnya apa? Anaknya tidak soleh sebab orang tuanya awam, tidak tahu bagaimana mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh. Itu kondisi yang ketiga. Yang keempat adalah bisa jadi orang tua pada saat ini sudah soleh dan mereka pun mengetahui bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ini yang keempat nih, sudah soleh, sudah belajar tarbiyah, sudah belajar parenting, ya. Ternyata apa? Bahkan kuliah pendidikan agama jurusan tarbiyah, ya, dan atau serius, ya, mendalami ilmu parenting, ilmu psikologi anak, ilmu bagaimana mendidik anak. Tetapi anaknya tetap
Allah takdirkan tidak soleh, ternyata apa? Allah berkehendak menjadikan anaknya nakal atau tidak soleh itu sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Alhamdulillah, semua hamba, semua manusia diberikan ujian. Tidak ada yang baik-baik saja, tidak ada yang tanpa masalah, tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai macam bentuk ujian. Apakah anaknya, apakah istrinya, apakah orang tuanya, apakah hartanya, ya, apakah seluruhlah yang dekat ya dengan dirinya akan menjadi ujian. Nah, khusus orang tua yang keempat ini ternyata Allah menjadikan anaknya sebagai ujian. Jadi 4 sebab ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan mengapa orang tua itu belum memiliki atau belum berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Allah, anak memang bisa jadi mereka bersalah dan berbuat dosa. Ya, anak itu memang bisa jadi begitu, berdosa. Tetapi bersabarlah, insya Allah berdarah-darah kita istilahnya ya, mendidiknya. Insya Allah mereka itu diberikan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Maka yang penting adalah bagaimanakah usaha dari orang tua itu untuk terus menerus memperbaiki diri ya. Ini yang paling penting. Seraya ya terus berikhtiar berdoa orang tua yang diuji dengan anaknya yang tidak soleh, bagaimana memperbaiki diri ya, diri orang tuanya itu, dan juga terus berusaha tanpa lelah ya memperbaiki akhlak adab anaknya. Orang tua juga hendaknya melihat kepada kekurangan diri sendiri ya. Kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Meskipun sekarang ini orang tua sudah bertaubat serta mulai banyak melakukan amal soleh. Ada nasihat dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, sungguh kata beliau, ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku mengetahui dampak buruknya dari maksiat itu pada perilaku hewan tungganganku, kata beliau, pembantuku, istriku, dan bahkan tikus yang ada di rumahku. Kitab Bidayah wa Nihayah. Jadi Fudail bin Iyad telah memberikan ya penjelasan yang begitu gamblang ya, relevan ya, bila kita diuji dengan anak yang belum soleh, bisa jadi ya kita melakukan atau sebagai orang tua ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus memperbaiki diri, berhati-hati dalam mencari nafkah ya umpamanya. Berhati-hati dalam bermuamalah, jangan sampai ternyata muamalah yang kita lakukan itu mengandung dosa ya, sehingga berpengaruh terhadap anak yang kita miliki, yang kita didik, yang kita asuh, yang kita bimbing. Bahkan
berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain, ya, bahkan hewan peliharaan yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang solih solihah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ya, kesabaran, ketabahan, istiqomahan kita dalam mendidik mereka hingga dewasa dan berhasil, ya. Kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.